Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan 134 yang tadi saya janjikan, kita coba paparkan 134 ini teman-teman sekalian, karena penulis tidak menukil. Kalau Anda pegang bukunya hanya sampai 133, beliau jadikan sebagai saksi bahasannya. Yaitu disebutkan di antara ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah mereka buat dosa, mereka taubat, lalu mereka mulai memicu langkah-langkah mereka, pikiran mereka, program-program kedepannya semuanya pada ketakwaan kepada Allah SWT, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka mereka adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang pertama di sini disebutkan 134 adalah mereka yang bersedekah dalam kondisi mereka lapang maupun sempit. Jadi setelah tobat kepada Allah SWT, tidak ada lagi kata-kata, ya udah, saya kalau punya duit saya sedekah. Kalau sekarang saya tidak punya duit, saya tidak sedekah dulu. Nggak ada lagi. Level ketakwaan itu akan membuat orang bersedekah dalam semua keadaannya. Lagi lapang, dia akan sedekah maksimal. Lagi sempit pun tetap bersedekah sesuai dengan keadaan dia. Walaupun hanya dia berbagi makanan yang akan dia makan. Karena bersedekah di jalan Allah SWT tidak harus menunggu seseorang itu kaya. Kami pernah menyinggung dan kami ingatkan kembali Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, yang kata Nabi SAW, afdalut tabi'in, tabi'in yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarni atau Al-Qarni gitu kan. Beliau termasuk orang miskin. Dinukil di kisah beliau pada saat beliau tinggal di Irak di akhir-akhir hidupnya, beliau memungut sisa-sisa makanan orang di sampah, dan beliau bersihkan kembali. Yang masih layak dikonsumsi beliau ambil, lalu kemudian beliau panaskan, beliau tata kembali, lalu dibagi dua, diberikan kepada orang yang miskin seperti beliau. Pernah ada sahabat, pada saat Nabi SAW mengajak para muslimin untuk berjihad pada waktu panggilan jihad ke Tabuk, perang Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW. Sebelum mereka berkorban dengan jiwa mereka untuk ikut berperang, mereka dianjurkan menyumbang. Itu yang Nabi SAW sering lakukan. Beliau kumpulin dulu yang mau bersedekah. Setelah itu nanti uang harta yang dikumpulkan itu untuk dipakai membiayai peperangan, dan akhirnya pasukan berperang dengan jiwanya setelah itu. Ada antara sahabat yang datang, Masya Allah, membawa banyak sekali harta, sampai ada yang membawa emas dan perak, ditaruh di sebuah wadah kain, kemudian mereka angkat, lalu jatuh, angkat, saking beratnya dia bawa ke hadapan Nabi SAW, disumbangkan. Tapi ada juga sahabat yang datang, hanya membawa beberapa butir kurma, hanya itu yang dia punya, lalu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tidak menunggu orang itu punya kekayaan baru bersedekah. Itu yang difahami oleh para kaum salafus saleh, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Jadi jangan sampai Anda berpikir nanti saya sudah kaya raya baru kemudian saya bersedekah, gitu kan? Enggak. Anda bersedekah sesuai dengan kondisi Anda. Pernah ada sahabat juga dalam hadis yang sahih disebutkan, bersedekah dengan 1 dirham, yang satunya 100 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Bagaimana kami memahami ternyata 1 dirham mengalahkan 100 dirham? Kata Nabi SAW, karena orang yang menyumbang 1 dirham ini tidak punya kecuali itu. Sehingga Allah catat dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Sementara orang yang bersedekah 100 dirham, itu tidak memiliki harta yang sangat banyak, melimpah, Dan ini banyak sekali kisah-kisah orang-orang saleh seperti ini, dan cukup banyak buku-buku menukil kisah-kisah seperti ini. Dan di antara buku yang sangat menarik adalah Hilyatul Auliya, Dan di sini ada tentunya di belakang saya ini, di sebelah sini ada Hilyatul Auliya, di pojok itu beberapa jilid berbicara tentang keutamaan atau kisah-kisah tentang wali-wali Allah, di mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa gitu, yang kadang-kadang
mungkin setelah kita baca kita akan termotivasi untuk mengerjakan hal yang sama. Allah berikan taufik mereka untuk bisa mengerjakan perbuatan tersebut. Nah ini contohnya cukup banyak buku-buku yang berbicara tentang masalah keutamaan seperti ini. Baik, jadi bersedekah ya dalam kondisi lapang ataupun sempit. Ciri yang kedua adalah wal qadhimin al ghaidh, dan orang yang menahan amarahnya. Nah perlu kita garis bawahi, dalam bahasa Arab cukup banyak kosakata yang menggunakan marah gitu kan. Ada ghadab, marah gitu kan. Ada juga ghaidh yang kami pernah dapatkan dari guru-guru kami pada saat belajar. Ghaidh itu adalah emosi atau marah yang bisa dilampiaskan karena punya power dan dalam kondisi benar. Ini kondisinya nih, ya. Jadi memang dia sebenarnya punya power untuk membalas orang yang sedang menzalimi dia. Plus memang dia benar. Artinya dia kalau membalasnya, dia punya hak untuk itu. Tapi dia qadhimin al-ghaidh. Dia menahan emosinya itu. Ini punya kedudukan yang luar biasa ini. Tentu tidak mudah ya. Orang menggibah kita, orang memfitnah kita, orang menyakiti kita. Lalu kemudian kita tetap aja dalam kondisi menahan amarah tersebut. Lebih berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini level ketakwaannya luar biasa ini, ya. Makanya pernah dinukil sebuah kisah dari kisah salafus saleh dulu. Ada seseorang memiliki hamba sahaya budak yang budaknya ini saleh juga, ya. Satu waktu budaknya membawa makanan kuah kari yang panas, ya, dibawa ke ruang tamu sementara majikannya ini lagi bersama dengan tamunya. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba saja kaki si budak itu, hamba saya itu, kesentuh di karpet, kemudian jatuh dia dan seluruh kuah marak atau kuah kari yang panas itu tertumpah ke badan majikannya. Anda bisa bayangkan tertuang kuah panas ke tubuh Anda. Apa yang akan terjadi pada saat itu? Saya yakin kita akan meluap-luap marah gitu kan. Tetapi subhanallah, budak ini ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang dia tidak sengaja. Serta dia juga kena tahu dalil, dia menyampaikan apa adanya, dia ikhlas menyampaikan. Majikannya juga luar biasa. Majikannya ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan kalau saya melihat dari kisah ini, lebih bertakwa daripada budaknya itu. Maka sebelum dia marah, si majikan marah, budaknya mengatakan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Beliau mengatakan wal qadhimin al ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarahnya, ingat, di saat dia punya power dan dia benar. Di sini majikannya benar. Dituangkan kuah panas di tubuhnya. Dan dia punya power, dia sebagai majikan. Di masa itu, budak bisa diperjualbelikan. Gitu kan. Dia bisa jual budaknya. Tapi budak ini bilang, Allah berfirman, wahai Tuhan. Ya. Lalu dia mengatakan, apa firmannya Allah? Dia mengatakan, wal qadhimin al ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Si majikannya faham benar ayat ini. Dan juga orang berilmu. Dan Allah mengatakan, dan orang yang bisa menahan amarahnya di saat dia bisa melampiaskannya. Kemudian tuannya itu langsung mengatakan, baik, saya akan menahan amarah saya. Kata budaknya, belum selesai tuan ayatnya. Masih ada lanjutannya. Wal'afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Anda perhatikan lanjutan ayat itu ya. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Maka tuannya mengatakan, saya sudah maafkan kamu. Kata budaknya, belum selesai ayatnya Tuan. Ada lanjutannya di akhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka dengan orang yang berbuat baik. Maka majikannya langsung meraih pesan emas dari ayat Al-Quran ini. Dia mengatakan, kalau begitu karena Allah menyukai orang berbuat baik, kalau begitu pergilah, engkau telah aku bebaskan dari keterbudakanmu. Itu luar biasa itu, ya. Jadi bisa menahan emosi di saat kita punya power dan memang benar. Kemudian memaafkan orang yang berbuat kesalahan itu tuh berat banget itu kan. Tapi subhanallah, ini level ketakwaan yang luar biasa gitu. Yang akhirnya bisa mengampuni dosa, memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Dan kemudian
juga Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Artinya dia tetap berbuat baik pada orang yang pernah berbuat salah kepada dia sebelumnya. Coba bayangkan. Ini luar biasa levelnya. Ya. Baik, itu ayat 134-nya saya tambahkan ya penjelasannya tadi. Karena memang penulis tidak mengangkat itu. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan dalil yang terakhir yang diangkat oleh penulis, yaitu surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 70 sampai 71. Beliau mengatakan dengan ketakwaan, ini di halaman 7 ya, bagi teman-teman yang pegang bukunya. Dengan ketakwaan maka pengampunan dosa dan kenikmatan surga bisa didapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang bunyinya, Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, jujurlah. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ini ayat yang luar biasa gitu ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sekali lagi, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Patuhlah. Ingat, saya ingatkan lagi, patuh mengerjakan semua perintah. Yang maksimal semua kewajiban dengan kualitas tertinggi. Kemudian semua yang sunnah dengan kualitas tertinggi, meninggalkan yang diharamkan dan meninggalkan yang makruh semuanya, ini level tertingginya gitu kan, dan ucapkan perkataan yang benar, jujur aja walaupun pahit gitu kan, sampaikan apa adanya. Kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina, jujur adalah ketentraman jiwa, wal kadhibu ribah, dan berdusta adalah kegoncahan dalam jiwa.